Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau APJATEL meminta Menkominfo Johnny G. Plate untuk memberikan kebijakan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi di tengah wabah COVID-19 di Indonesia. Kebijakan yang diharapkan yaitu penundaan pembayaran biaya hak penyelenggaraan atau BHP dan Universal Service Obligation atau USO. Ketua Umum APJATEL Muhammad Arif menjelaskan permohonan penundaan pembayaran BHP telekomunikasi dan kontribusi USO karena adanya penurunan customer yang sangat signifikan, terutama di sektor corporate. Selain untuk corporate market, Arif mengatakan saat ini juga banyak terjadi keterlambatan pembayaran kepada operator dikarenakan efek domino dari wabah COVID-19. Menurut Arif, permohonan itu disampaikan dilandasi atas keberadaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, di mana dalam pasal 62 dijelaskan ada beberapa kondisi yang bisa mengakibatkan pihak yang wajib membayar PNBP bisa mendapat keringanan dari pemerintah, khususnya kementerian berwenang. Ya, dan berikut merupakan wawancara kami sebelumnya dengan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi APJATEL Muhammad Arif Angga. Ya, dan untuk membahas poin apa saja yang tertuang dalam surat Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau APJATEL yang ditujukan untuk Kominfo, kita telah terhubung dengan Ketua Umum APJATEL Muhammad Arif Angga. Selamat pagi, Mas Arif. Pagi, Mbak Cakri, pagi. Iya, ini APJATEL kemarin sudah menyurati Kominfo begitu. Sebenarnya apa saja poin-poin yang digarisbawahi oleh APJATEL yang tertera dalam surat itu? Jadi perlu saya jelaskan ya. Sebenarnya surat ini surat kami. Surat pertama kita itu keuangan. Jadi surat pertama lebih menjelaskan untuk kita meminta selain pekerjaan pemerintah untuk pon atau relaksasi untuk tahun 2020. Tapi melihat dari situasi yang ada, karena pembayaran BHP USO ini jatuh tempo pada tanggal 30 April setiap tahunnya, ini untuk pembayaran periode 2019, maka kami mengirimkan surat kedua. Surat kedua ini kita lebih menekankan pada penundaan pembayaran. Karena perlu diketahui, pada kondisi normal penundaan pembayaran itu bisa terjadi, tapi kita operator akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan. Tentunya penambahan bunga ini akan sangat memberatkan pada operator yang saat ini sedang menjaga kelangsungan perusahaannya. Jadi kita mengimbau Pak Menteri atau yang berwenang bahwa penundaan ini harus dikabulkan tanpa denda yang 2%. Oke, lalu mengapa APJATEL ini meminta untuk menunda pembayaran pungutan biaya hak penggunaan BPH? Karena gini, seperti tadi sudah disampaikan di Salafi mungkin ya. Ketika sektor telekomunikasi, khususnya jaringan telekomunikasi ini sebenarnya itu backbone-nya. Jadi industri kami ini menopang industri-industri di atasnya, baik itu pun seluler, service provider, bahkan sampai level OTT. Jadi industri kita ini sangat berkaitan dengan tata rantai industri-industri di atasnya, baru sampai ke telekomunikasi. Jadi karena efek domino tadi yang disampaikan bahwa industri di atasnya mengalami pelemahan, ekonomi mengalami kelemahan. Jadi akhirnya efeknya ini akan multi ke arah bawah. Sehingga seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa penundaan pembayaran ini akan sangat besar. Jadi perusahaan telekomunikasi ini sangat terganggu saat ini. Nah, oleh karena dasar itu dan juga penurunan customer yang sangat signifikan untuk periode mulai dari Maret sampai sekarang, jadi penerimaan pendapatan ini sangat menurun drastis. Sehingga apalagi bulan depan kita harus membayar THR karyawan. Jadi kita pengen sebenarnya perusahaan ini agar perusahaan atau investasi dapat melewati masa THR ini dan untuk periode pembayaran tidak sampai tanpa dan.
Iya, Mas Arief, ini kalau kita sempat Anda informasikan juga bahwa corporate market ini yang paling terganggu secara signifikan terkait sektor telekomunikasi di saat COVID-19 ini. Tapi bukankah di saat WFH, work from home, justru retail atau pelanggan-pelanggan pribadi begitu secara personal ini lebih banyak lagi dan lebih meningkatkan penggunaan telekomunikasi mereka, dan ini tidak membuat sektor telekomunikasi justru diuntungkan begitu? Nah, jadi benar. Sebenarnya di industri kita ada dua segmen market kalau saya gambarkan, corporate atau segmen retail. Retail ini di luar yang rumah atau yang komputer, saya sebutnya segmennya corporate. Segmen corporate sangat banyak ya, selain restoran, manufacturer, pariwisata, pendidikan, semua itu kita anggap sebagai corporate dan retail. Nah, bisa dibilang saat ini secara market share, memang kalau secara retail by number kelihatannya sangat banyak, tapi secara revenue itu sangat-sangat kecil dibanding pendapatan kita di sektor corporate tadi. Nah, perlu saya sampaikan juga sebelumnya, dari sekitar 500 lebih penyelenggara telekomunikasi yang ada di Indonesia, 85% saya rasa itu bergerak di sektor corporate. Mungkin hanya 15% yang fokus di segmen retail. Jadi hanya 15%. kalau secara global tentu ini saya bilang tetap menurun. Hanya mungkin beberapa segmen aja yang meningkat, tapi secara global 85% tadi yang di corporate tentunya nggak ada pelanggan baru. Pelanggan baru udah pasti nggak ada. Pelanggan yang existing ini antara dia turun, dia minta diskon, dia telat bayar, dan sebagainya. Oke. Jadi tetap saja ada kendala-kendalanya meskipun retail terus berjalan begitu ya. Mas Arief, ini apa saja sih sebenarnya sektor yang masuk dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi jika memang sektor telekomunikasi saat ini tidak hanya berpegang pada pelanggan retail begitu? Ada tidak sektor-sektor lain yang masih bisa menopang sektor telekomunikasi? Jadi kalau telekomunikasi sebenarnya kita kalau untuk menopang saat ini yang growth hanya di retail saya lihat. Di segmen lain saya belum melihat pertumbuhan ya. Andaikan pertumbuhan traffic juga, tapi seperti saya bilang, begitu pertumbuhan traffic, kita harus mengupgrade kapasitas kita, sedangkan itu rata-rata dalam USD. Sedangkan harga US dollar sekarang sedang melambung. Tentunya ini juga menambah operasional kita ya, dari sisi perusahaan. Oke, tantangan, ya baik, silakan. Gimana, Pak? Ya, silakan dilanjutkan. Oh ya, jadi yang bertahan, saya lihat yang saya sudah bicara sama teman-teman semua, memang yang bertahan dan masih ada growth ini hanya segmen di retail aja, seperti itu. Walaupun angkanya tadi sangat beragam ya, nggak hanya kecil lah, menurut saya secara in term of revenue kecil, seperti segmen corporate. Oke, kerugian yang dialami oleh sektor telekomunikasi dari data Anda ini kira-kira khususnya corporate begitu bisa Anda sampaikan kira-kira di seberapa besar begitu kerugian yang sudah dialami hingga saat ini? Kalau by number saya belum merekap dengan jelas, tapi kalau by traffic, by revenue aja ya secara global saya rasa sudah di level 30-32% bulan April ini. Oke. Tapi saya bilang tadi, kalau ini sampai berlanjut lagi, saya yakin sih 50% akan tembus ya untuk penurunan di revenue dari segmen ini corporate ya. The worst case begitu ya Mas Arief, ini bisa tidak sih sampai berdampak pada mungkin kalau kita berbicara soal provider, penutupan jaringan atau hal-hal yang memutus jaringan komunikasi begitu, mungkin tidak sampai sesignifikan atau separah itu dampaknya. Kalau tadi Anda katakan 50% mungkin bisa saja terjadi begitu kerugian yang dialami. Gini, pada dasarnya core bisnis kita adalah menyediakan layanan. Sepertinya kalau memutuskan jaringan itu hal yang kita jaga dengan sangat baik. Oke, baik. Tetap layanan nomor. Paling andaikan kita akan melakukan efisiensi, kita mungkin akan melakukan beberapa downgrade layanan, mungkin juga kita akan, yang mungkin kita paling tidak ingin adalah pengurangan karyawan, ya itu paling yang tidak kita ingin ya, seperti itu. Tapi kalau di sisi layanan, seperti komitmen dari semua penyelenggara telekomunikasi, harusnya layanan akan tetap berjalan. Cuman mungkin kita akan melakukan penghematan di beberapa sisi lain di internal perusahaan ya.